Saudara, informasi terakhir dari 55 korban luka akibat ledakan di masjid yang ada di area SMA N72 Jakarta, 27 diantaranya dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Tadi, Gubernur Jakarta juga sudah meninjau langsung. Kita akan langsung menuju ke jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Jamzari. Abel, seperti apa penanganan terakhir di sana? Apakah ada penambahan korban yang dirawat? Hingga saat ini masih sama, Sidi dan juga saudara, masih 27 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan saat ini para orang tua juga masih menunggu di depan ruang instalasi gawat darurat. Dan salah satu yang masih menunggu, kita langsung wawancara saja, Sidi dan juga saudara. Selamat sore Ibu. Sore. Dengan Ibu siapa? Dengan Indri. Ibu Indri, maaf saya akan bertanya sedikit terkait dengan korban yang ada di dalam. Anak Ibu berada di dalam? Ada. Menjadi salah satu korban? Iya. Tapi alhamdulillah sih anak saya nggak apa-apa ya, cuma pendengarannya aja kurang ini, karena mungkin kena ledakan terlalu keras. Jadi lagi diperiksa sekarang. Tapi apakah anak sudah menceritakan Ibu bagaimana situasi tadi pada saat ledakan terjadi dan menimpa anak Ibu? Menceritakan baru sedikit karena saya juga masih belum berani untuk nanya-nanya banyak karena anak saya juga shock, lihat saya langsung peluk saya. Ya cuma pas dia ceritanya mau sholat Jumat, habis khotbah mau berdiri, terus ada asap langsung ledakan gitu 3 kali. Tapi setelah itu apakah ada Ibu langsung tahu atau seperti langsung apa? dari grup orang tua suruh orang tua suruh ke 72 lihat periksa anak-anaknya. Setelah saya ke sekolah pada teriak Rifki dibawa ke rumah sakit Rifki. Nah dari situ saya langsung menuju ke sini aja. Mas, itu anak saya udah duduk di sini sama temennya yang udah diperban, ya mungkin karena nggak begitu fatal, jadi ya anak saya suruh nunggu di sini kali ya. Gitu. Berarti anak Ibu adalah salah satu korban ledakan tadi pagi, begitu ya Ibu? Ibu kalau boleh tahu, kan ada beberapa serpihan juga terhadap 55 korban yang menjadi korban ledakan. Apakah anak Ibu juga termasuk menjadi salah satu korban yang ada serpihannya atau? Alhamdulillah anak saya padahal di kanan kiri itu kena semua, kena korban berdarah itu. Alhamdulillah anak saya sendiri yang nggak kena, dan anak saya malah gotong temennya. Salah satu temannya itu yang kena paku, nggak tahu itu paku dari mana. Dari kakinya itu yang bingungnya itu pakunya itu kepalanya itu yang nancep ke. Oke. Jadi ada bagian tubuh yang tertancap paku begitu. Ibu tadi begitu mendengar berita ini ke sekolah dulu atau langsung? Ke sekolah dulu. Langsung ke sekolah, langsung dari pihak sekolah Rifki di rumah sakit, lari ke rumah sakit gitu, bawa ke ambulan. Saya shock juga gitu, langsung saya ke sini. Ibu, berarti Rifki dibawa ke rumah sakit langsung dengan pihak sekolah dibawa ke sini. Kalau saat ini yang sedang dilakukan oleh pihak rumah sakit ke Rifki apa Ibu? Cek pendengaran. Ibu menunggu Rifki dengan siapa? Dengan anak kakaknya Rifki sih, alumni 72 juga. Berarti sampai saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung? Masih. Kan ada yang disampaikan nggak dari pihak rumah sakit ke keluarga? Nggak ada sih ya. Mudah-mudahan sih semuanya ditanganin dengan baik ya. Bu, tadi sudah ada pihak dari Pemprov DKI juga yang datang gitu kan, bilang kalau semua perawatan nanti akan ditanggung oleh pihak Pemprov gitu. Ibu gimana? Ya kalau misalnya ya gimana ya, namanya korban juga. Kalau misal ya nyawa atau apa yang nggak bisa digantiin dengan duit gitu ya. Tapi ya namanya kecelakaan, kita juga nggak bisa nyalain siapa-siapa. Baik. Ibu, berarti Ibu akan menunggu Rifki sampai keluar. Tapi tidak sampai dilakukan tindakan operasi dan sebagainya? Enggak, disuruh ya, harusnya tadi suruh keluar, tapi kata itu periksa dulu telinganya. Kalau misalnya udah sampai pulang terus nggak dengar, malah susah lagi dibawa ke sininya. Masih ada
Oke, baik Ibu Indri, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Semoga Rifki baik-baik saja dan pendengarannya juga baik-baik saja, sehat sampai rumah. Terima kasih Ibu, saya mengucapkan keprihatinan yang begitu dalam. Saudara, itu tadi Cindy dan juga saudara itu salah satu orang tua dari Rifki, yakni yang menjadi korban ledakan tadi siang. Dia sudah bercerita kepada ibunya bagaimana situasi dan juga kondisi tadi pada saat ledakan itu terjadi, pada saat Rifki melakukan sholat Jumat, yang kemudian ada ledakan, yang kemudian dia memang tidak terlalu parah jika dibandingkan teman-temannya, tetapi memang untuk saat ini masih dalam proses perawatan karena sedikit terganggu pendengarannya sehingga masih dalam observasi, dan nantinya kita akan melihat bagaimana kondisi dan juga situasi dari 55 korban yang ada di rumah sakit, 27 yang ada di Rumah Sakit Islam tempat saya melaporkan saat ini. Kembali ke Anda, Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insan.